Generasi tahun 70-an dan 80-an tentu tidak akan asing dengan hewan yang satu ini. Karena hewan ini menjadi salah satu tema dari lagu yang pada saat itu sangat viral kalau istilah saat ini. Dan saat ini menjadi legend lagu tersebut. Dan hewan ini namanya Bapak Pucung. Dengan nama ilmiah Disigeratus cingulatus atau red cottonbug. Dan tembang Bapak Pucung itu kurang lebihnya seperti ini ya. Bapak Pucung dudu watu dudu gunung, sabamu ing alas ngoni-ngone sang bupati. Ya sepertilah kurang lebihnya ya. Ya, karena saya tidak terlalu bisa untuk bernyanyi, jadi hasilnya seperti itu ya. Sekedar mengingatkan untuk generasi tahun 70-an dan tahun 80-an. Dan hewan yang kita bahas kali ini, Bapak Pucung ini, sangat menarik dan unik. Seperti apa lengkapnya? Silahkan simak video kami ini sampai dengan selesai. Bapak Pucung merupakan hama, baik serangga muda maupun dewasa, yang menyerang tanaman dari keluarga Malpasea, kapas, rosella, dan okra, serta keluarga Bombaceae, kapuk randu. Seperti halnya kepi sejati, Bapak Pucung menghisap cairan dari tanaman inangnya. Satu-satunya bagian tanaman kapas yang terkena hama ini adalah bunga dan kapsul biji atau buah kapasnya. Saat buah kapas akan matang dan karpelnya terbuka, serangga ini memasukkan cotoknya di antara karpel tumbuhan dan menghisap cairan dari biji yang masih lunak di dalamnya. Mikroorganisme dapat masuk saat proses ini berlangsung dan membuat kandungan buah kapas membusuk atau seratnya menjadi berubah warna. Sementara itu, biji menjadi layu, seratnya kemungkinan gagal berkembang, dan buah kapas bisa gugur. Ketika biji tanaman inang matang dan tanaman inang menjadi tidak cocok untuk di tempat tinggali, serangga dewasa bermigrasi ke tanaman inang baru dari spesies tanaman yang sama ataupun berbeda. Sementara jauh dari inang mereka memakan nektar dan buah tanaman yang bukan inang dan dapat bertahan hidup selama beberapa hari tanpa makanan. Mereka tampak menyukai buah jeruk, tetapi ini mungkin hanya karena sering ada perkebunan jeruk di dekat ladang kapas. Serangga betina dewasa bertelur sebanyak 60-90 butir telur di dalam bilik yang mereka gali di dalam tanah. Telur-telur tersebut menetas setelah sekitar 5 hari dan nimpa berkembang melalui 4 tahap selama 30-40 hari atau lebih sebelum mereka menjadi serangga dewasa. Badan Bapak Pucung berwarna merah dengan panjang 11-17 mm dan lebar 4,5 mm. Di belakang kepala dan perut ada garis putih dan hitam.
Pada sayapnya yang berwarna coklat terdapat sepasang bercak hitam. Nimpanya berwarna merah dan hidup berkelompok. Telur bapak pucung biasanya diletakkan di bawah tanaman inang atau di tempat yang terlindung pada lubang kecil. Lubang tersebut kemudian ditutup dengan butiran tanah atau serasah. Jumlah telur sekitar 100 yang dibagi 8 kelompok. Untuk perkembangannya, telur perlu kelembapan yang tinggi. Jika keadaan kering, telur akan mati. Telur akan menetas dalam waktu 5 hari pada suhu 27 derajat Celcius atau 8 hari pada suhu 23 derajat Celcius. Nimpa akan mengalami beberapa proses pergantian kulit atau ekdisis. Tiap tahapan di antara pergantian kulit itu disebut instar. Nimpa bapak pucung mengalami 5 kali instar. Warna nimpa yang telah dewasa penuh dengan merah, dengan bercak hitam pada sayapnya. Panjang nimpa 10-15 mm. Lamanya periode nimpa adalah 21 hari pada suhu 27 derajat Celcius atau 35 hari pada suhu 23 derajat Celcius. Masa perkawinan bapak pucung 2-6 hari dan mulai bertelur 3-8 hari kemudian. Lalat parasit taksinid merupakan salah satu musuh alami bapak pucung yang menyerang nimpa dari instar kelima dan bapak pucung dewasa. Lalat ini meletakkan telurnya pada badan nimpa atau bapak pucung dewasa. Selain lalat parasit taksinid, predator dari Reduviidae genus Phenoctonus juga merupakan musuh alami bapak pucung. Bentuk dan rupanya hampir menyerupai bapak pucung, hanya saja badannya lebih pendek, dan predator ini banyak terdapat di Afrika. Selain itu, burung dan ayam pun suka memangsa bapak pucung. Klasifikasi ilmiah bapak pucung: Superregnum, Superkingdom, Domain, organisme yang mempunyai sil kompleks yang terbungkus dalam membran, meliputi hewan, jamur, dan tumbuhan, yang kebanyakan multiseluler. Ciri-ciri sel eukariota yaitu ukuran yang lebih besar dari prokariota dan memiliki bagian-bagian subseluler yang disebut dengan organel dan sistoskeleton yang terdiri atas mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen antara. Berbeda dengan Prokaryotia, DNA eukariota disimpan dalam kumpulan kromosom yang secara aseksual. Kebanyakan eukariota juga bisa melakukan reproduksi seksual melalui proses fusi sel yang tidak ditemukan pada prokariota. Regnum, Kingdom, Animalia Linnaeus, hewan atau binatang kelompok utama dari organisme eukariotik yang mempunyai sel banyak, multiselular, yang terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda. Semua binatang juga dalam heterotrop, artinya tidak bisa membuat energi sendiri, tetapi harus mengambil dari lingkungan sekitarnya.
Ciri-ciri hewan atau binatang antara lain mempunyai sel tubuh yang banyak, heterotropik. Sel-sel tidak memiliki dinding sel yang menyokong tubuh dengan kuat. Dapat bergerak secara aktif, sebagian besar berproduksi secara seksual. Mempunyai bermacam-macam alat pernapasan tergantung tempat hidupnya. Memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Phylum Arthropoda Lathriliae, hewan tak bertulang belakang yang mempunyai kerangka luar. Tubuh terbagi-bagi dalam beberapa bagian dan anggota tubuh tambahan lainnya. Merupakan phylum yang terbesar dalam dunia hewan, di mana hampir 90% dari seluruh jenis hewan yang diketahui Arthropoda mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Ciri-ciri Arthropoda antara lain adalah tubuh bersegmen dengan anggota tubuh bersegmen berpasangan, memiliki simetri bilateral, mempunyai bagian atas dan bagian belakang, mempunyai kerangka luar, mempunyai kanal alimentari seperti pipa dengan mulut dan anus, memiliki sistem sirkulasi terbuka. Kelas Insecta, Linnaeus, dan ordo Hemiptera, Linnaeus. Subordo Heteroptera, kapi sejati. Ciri-ciri khusus Hemiptera adalah memiliki mulut berbentuk jarum dan tidak mengalami metamorfosis sempurna. Famili Pyrrhoceridae Linnaeus, keluarga kepi merah, keluarga serangga dengan lebih dari 300 spesies di seluruh dunia, yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya kutu yang berwarna merah menyala. Di berbagai daerah banyak penyebutan nama dari hewan ini. Yang pasti nama Bapak Pucung itu dari daerah Jawa. Dan melekat hingga saat ini karena pada masanya dulu, tahun 70-an dan 80-an, ada tembang Jawa yang temanya membahas mengenai Bapak Pucung.